Saya sudah tanting-tantingan dengan Pak Anies itu 1,5 jam, Pak. 4 mata. Saya sampaikan ke Pak Anies, Pak, sampeyan niku abot teng PKB. Abotnya gimana, Gus? Framingnya itu loh. Labelnya itu sampean itu 212, saya bilang itu loh. Abot nih teng PKB di sini. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Gus Yahya mengatakan bahwa PBNU tidak erat ya dengan PKB, katanya begitu ya. Ada apa begitu kan ya? Ya, PBNU itu sebenarnya ngurusi masa soal agama, ya sosial keagamaan di situ begitu ya, tidak lagi mengurusi masalah politik begitu kan ya. Tetapi kalau PKB begitu mengurusi tentang masalah politik, bukan ngurusi masalah soal agama di situ begitu. Jelas begitu kan ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan? Kenapa ada sesuatu yang kemudian enggan ketika ada kultur NU, kiai-kiai NU yang mendukung Anies Baswedan, Caimin begitu. Ada apa begitu kan? Lihat saja ya, statementnya saya suka sekali begitu, statementnya Gus Khodori ini begitu kan ya, PKB ya. Alasan terima Anies karena santrinya Hasyim Asy'ari. Bayangkan begitu kan. Anies Baswedan itu juga seorang santri loh begitu ya. Dia kan saya katakan sejak awal, Anies Baswedan itu mau tahlilan kek ya, mau solawatan kek begitu, mau azan kek, mau menjadi imam kek, mau menjadi azan kek, dia bisa begitu kan. Karena dia santri 3 tahun begitu kan. Apa yang diceritakan oleh oleh Gus Khodori ini begitu kan, saya terkesan begitu kan ya. Saya baru tahu hari ini begitu kan, setelah disampaikan Gus Khodori ini begitu kan. Terima kasih Gus ya, telah memberikan pencerahan yang sangat luar biasa. Dan saya semakin mantap kepada Anies Caimin begitu ya. Kalau ada di luar sana, kalau Anies Caimin menang ya, menjadi Suriah Indonesia, menjadi si FPI HTI, tidak begitu kan ya. Sudah diceritakan oleh Gus Khodiri. Silakan simak videonya di situ begitu kan. Betapa luar biasanya Anies Baswedan hari ini begitu ya. Dan wajar kalau ada yang membenturkan antara PKB dan NU, wajar, orang-orang di luar sana banyak yang memfitnah itu begitu. Pada hakikatnya begitu, NU kultural ya, memberikan dukungan kepada Anies Caimin begitu. Siapa lagi coba begitu kan ya? Karena menjadi kontrol dari Anies Caimin ya kan para ulama begitu ya, terutama Gus Khodori ini begitu ya. Bahkan di situ mari kita amati dulu bagaimana perkembangan politik yang sebenarnya begitu kan, yang ada di perkembangan antara PKB ini begitu ya ini. Bahkan di satu sisi ya, segitu amat sih Pak ya, makin Pak Yahya benci PKB, makin ya orang tahu kalau ucapan Bapak tendensius ya. Kata pengamat politik Fahri Ali, apapun ucapan Bapak tentang PKB enggak ngaruh katanya begitu ya, dari Umal Al-Chelsea. Jadi ucapan-ucapan si Gus Yahya ini begitu kan ya, walaupun ucapan apa aja begitu kan ya, dia tidak ngaruh sama sekali. Caimin sudah pernah mengatakan seperti itu begitu. Tidak ada ngaruhnya sama sekali begitu kan. Karena kan sudah jelas melihat orang-orang NU, sudah jelas bahwa NU itu adalah ranahnya ya masalah soal agama, sosial keagamaan, kemasyarakatan di situ, sedangkan PKB itu urusan politik begitu kan ya. Kalau ya maka dari inilah yang kemudian ya jangan alergi lah masalah ini, kan begitu logikanya begitu kan ya. Siapa lagi coba punya pemimpin begitu kan, calon cawapres ya di era kesempatan hari ini begitu. Saya kira ini sangat luar biasa sekali kalau menurut saya begitu ya. Bahkan ya ia erat dengan PDIP, nggak berpolitik tapi state-nya begitu kan politik terus. Bahkan ini Gus Yahya mengatakan NU PDIP tak sekedar partner tapi komponen senyawa katanya begitu. Bagaimana dengan ini begitu kan? Itu kan sudah jelas begitu. Bagaimana dengan PKB begitu? Padahal jelas-jelas PKB itu rahim ya, lahir dari NU begitu kan. Itu kan sudah jelas di situ begitu ya. Karena kan menjadi partner kan seharusnya dengan PKB begitu kan, bukan dengan PDIP. Kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya NU, PKB, NU itu tidak bisa dipisahkan begitu kan. Karena apa? Karena PKB juga lahir dari NU begitu kan. Jadi kalau ada orang yang kemudian masih berlabuh ke partai lain, menurut saya pribadi agak kacau begitu ya. Ini sudah jelas-jelas NU tuh punya partai, kan begitu logikanya begitu kan. Secara tidak langsung kan seperti itu begitu ya. Para pemimpin ya Perserikatan Muhammadiyah dengan keikhlasannya berhasil melepas diri sepenuhnya dari politik praktis. Mereka kembali kepada hitohnya, yaitu organisasi masyarakatan yang mengurusi kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan kesejahteraan begitu ya.
Dulu NU nggak gini-gini amat sama PKB, apa karena ketuanya sekarang Caimin jadi cawapresnya, PKB dukung Anies, yang mana ya yang benar? Ini kritikan dari netizen begitu ya. Yang benar kalau menurut saya pribadi ya NU adalah PKB dan PKB adalah NU begitu kan ya. Karena sebagai politik begitu kan ya, dalam dunia politik NU itu sebagai kontrol juga begitu kan terhadap perkembangan politik hari ini begitu kan. Bagaimana caranya begitu? Masa politik dengan agama masa mau dipisahkan begitu? Ini satu kesatuan begitu kan. Kalau tidak ada agama gimana begitu yang mengatur terkait dengan politik begitu kan ya? Ya maka agama dan politik ini ya disatukan di situ begitu. Jangan dilepas, jangan dipisahkan begitu kan. Ya politik itu sebagai ya ajang ya, sebagai apa namanya? Menyelenggarakan atau mengontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini, termasuk dengan kemaslahatan umat, kerakyatan umat, kemakmuran rakyatnya sendiri begitu kan, kesejahteraan masyarakat. Itulah sebagai ya pelaksana dari politik begitu kan. Sedangkan agama sebagai kontrol kepada mereka begitu kan. Bagaimana koridor-koridor agama dalam politik kita begitu kan, ya diterapkan atau tidak, korupsinya semakin tinggi atau apa begitu. Itulah agama yang memberikan pencerahan terhadap politik begitu kan. Maka wajar kalau ada orang yang mengatakan bahwa wah PKB gimana sih begitu? Padahal PKB itu sebagai kontrol, punya basis di situ begitu kan? Ya para ulama, para kiai yang mengontrol PKB di situ. Ini jarang dari partai-partai yang lain loh begitu ya. Yang punya basis seperti ini, bayangkan begitu ya. Jadi jangan heran kalau Caimin sekarang menjadi cawapres karena dia dikontrol para ulama dan kiai, dari ulama-ulama NU dan sebagainya begitu kan. Kan begitu logikanya, begitu ada kesinambungan mereka begitu ya. Jangan heran kalau ada orang-orang yang sekarang masih membenturkan hal seperti itu. Saya kira perdebatan-perdebatan sekarang sudah agak ketinggalan begitu kan. Masih mempermasalahkan NU PKB dan PKB NU begitu. Saya kira sudah agak ketinggalan menurut saya pribadi begitu ya. Kenapa? Karena ini kan muncul setiap pemilu begitu kan. Setiap pemilu muncul sana sini begitu kan. Pada ujung-ujungnya tidak menemukan titik temu begitu ya. Bahkan ini Gus Yahya mengatakan PBNU tidak erat dengan PKB katanya begitu ya. Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Khalil Sakub atau Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak ada hubungan atau sangkut paut dengan partai politik manapun menjelang pemilu presiden di 2024. Oke, saya setuju dengan itu begitu. Karena yang menjadi tolak ukur dari organisasi kemasyarakatan ini, organisasi kemanusiaan ini ya jangan berpolitik begitu kan ya. Itu pengurus-pengurus PBNU begitu ya. Tetapi untuk mengarahkan dukungan, pilihan mereka ya terserah mau yang mana begitu kan. Tapi yang jelas sudah di depan mata bahwa wah ini PKB begitu kan, di depannya yang punya basis yang kuat dengan NU kan PKB di situ begitu. Masa mau milih partai yang lain begitu kan ya. Gus Yahya tak menampik PBNU ya punya hubungan dengan PKB. Namun demikian tidak ada sangkut pautnya PBNU dengan politik PKB. Betul begitu kan ya. Saya setuju dengan itu begitu kan. Tapi jangan halangilah warganya kalau NU begitu kan, NU kulturan yang ingin mendukung PKB kan begitu ya. Bahkan yang menurut Gus Yahya, ya pembentukan PKB awalnya merupakan inisiasi dari masyarakat NU. Kemudian setelah PKB sudah mandiri, NU mempersilahkan PKB berkompetisi sehat dengan partai-partai politik lainnya. Bahkan Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak bisa menyuplai keuangan PKB terus-menerus, sehingga PBNU meminta PKB terus bisa mendiri, bisa bersaing untuk parpol lain. Oke, setengah setuju dengan pendapat itu begitu ya. Tetapi kita lihat saja bahwa proses dalam demokrasi kita sah-sah aja begitu ya. Dan menurut saya pribadi ada sesuatu yang kemudian ya melihat dari ini begitu kan ya. Akuilah saja bahwa PKB dengan NU dan NU adalah PKB. Walaupun warganya mau dukung PKB ya silahkan. Kalau mendukung partai lain saya kira agak kebangetan begitu. Kenapa? Karena sudah jelas begitu kan ya. Ini jelas di situ begitu. Bahkan PKB alasan terima Anies ya karena santri Hasim ya Asy'ari di situ begitu. Kita lihat saja ya. Sangat luar biasa. Ketua DPP PKB Jawa Timur Kiai Mahmud Yusuf Khodari atau Gus Yusuf mengungkapkan alasan PKB menerima tawaran bekerja sama dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP begitu ya. Bahkan di Pilpres 2024 salah satu faktor utamanya adalah Anies Baswedan yang merupakan murid dari santrinya Hasyim Asy'ari, salah satunya pendiri Nahdlatul Ulama ya. Menurutnya ini menjadi satu alasan karena pihaknya meyakini mantan gubernur Jakarta itu tersebut memiliki akidah yang serupa dengan PKB. Bagi Gus Yusuf juga menceritakan bahwa
Pertemuan dengan Anies Baswedan waktu lalu, dalam penjelasan ia mengatakan bahwa tidak sedikit publik yang dilabeli sebagai pemimpin radikal yang memanfaatkan politik identitas saat menjabat sebagai gubernur di Jakarta. Pondok pesantren Pabelan yang terletak di Magelang, Jawa Tengah merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia. Dalam pernyataannya ia menyebutkan bahwa Anies pernah mengenyam pendidikan di sana selama 3 tahun ya. Anies pun yang mengaku bahwa dirinya merupakan salah satu murid dari Kiai Haji Hamam Ja'far, santri dari Hasyim Asy'ari. Ya, Gus Yusuf mengatakan bahwa Anies juga mempercayai bahwa dirinya merupakan cucu dari Tebu Ireng, ya, daerah di mana Hasyim Asy'ari mendirikan pondok pesantren. Saya nggak salah kan kalau saya yang ngaku cucunya Tebu Ireng, Gus, ya. Wong saya di Pabelan 3 tahun. Guru saya Mbah Hasim, ya, katanya begitu, ya. Bahkan untuk itu Anies mengaku bahwa dirinya siap untuk nantinya ya rekan koalisinya PKB memintanya melakukan tindakan yang berdasarkan pada agama Islam seperti tahlil hingga sholawatan ya, dikarenakan ia pede dengan kemampuan nggak pernah menempuh pendidikan di salah satu pondok pesantren ternama di Indonesia ya, yang pernah menempuh pendidikan salah satu pendidikan ya di Indonesia. Bolehlah diadu saya dengan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo suruh memimpin tahlil. Kira-kira siapa yang fasih ya? Siapa yang itu katanya begitu ya? Saya kira ini sangat luar biasa loh begitu ya. Cerita-cerita ini saya baru tahu kalau Anies Baswedan itu adalah santri begitu ya. Jadi inilah menjadi proses demokrasi hari ini. Kalau ini memang benar-benar Anies Caimin begitu ya, didukung dari kalangan NU Kulturan, ini sangat memungkinkan akan kemenangan satu putaran. Kira-kira seperti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rayan ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.